Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saksi yang beranggota 3 orang. Yang pertama, Hussein absen 12. Yang kedua, Rafa Fauzia absen 27, yaitu saya sendiri. Dan yang ketiga, Rakyat Kanzbota Maulana absen 29 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian saksi. Pengertian saksi yaitu saksi adalah orang yang diperlukan untuk pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Karena itu, seseorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan, baik yang datang dari luar maupun datang dari dalam sidang pengadilan. Selanjutnya ini ada contoh saksi dalam suatu kasus, yaitu kasus kopi sianida. Hani sebagai teman korban atau yang biasa disebut Mirna Salihin sekaligus saksi kunci kasus ini. Yang kedua ada syarat-syarat saksi. Syarat-syarat saksi yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua memiliki sifat adil, yang ketiga baligh, yang keempat berakal, yang kelima mampu berbicara, yang keenam hafal dan cermat, yang ketujuh yang terakhir bersih dari tuduhan. Penjelasan syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama beragama Islam, yaitu syarat untuk menjadinya saksi salah satunya ialah wajib beragama Islam. Yang kedua memiliki sifat adil. Sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam dan harus dipenuhi bagi para saksi, yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukan serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka. Firman Allah Ta'ala, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Quran Surat At-Tolak Surah ke-65 ayat 2. Balik, apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka balik adalah syarat di dalam keadilan. Berakal merupakan salah satu syarat diterimanya seseorang menjadi saksi dalam suatu masalah, karena syarat menjadi saksi harus memiliki akal sehat agar saat mengutarakan pendapat atau argumen dapat dipahami dengan jelas. Mampu berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang syah dari mazhab Asy-Syafi'i. Hafal dan cermat. Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa dan salah karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Hal ini dapat menyulitkan audiens untuk mencerna pengakuan dari saksi. Bersih dari tuduhan. Tidak diterima kesaksian orang yang dituduh dalam percintaan dan permusuhan. Selanjutnya yaitu ada saksi yang ditolak. Saksi yang ditolak ada berbagai macam. Yang pertama ada saksi yang tidak adil. Ada saksi seseorang musuh pada musuhnya. Ada saksi seorang ayah pada anaknya. Begitupun sebaliknya.
dan ada saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Selanjutnya yaitu ada pendapat ulama. Apa sih pendapat saksi menurut pendapat para ulama? Yang pertama menurut Ibnu Rusyid dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mutasyik karya Ibnu Rusyid dijelaskan menurut sebagian ulama yang lain, saksi tidak perlu didengar sama sekali. Namun begitu bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i, suara saksi perlu didengar. Alasannya agar saksi dapat memberikan kesaksian kepada penggugat mengenai hal yang diketahuinya. Dan menurut Imam Abu Hanifah, letak kekuasaan saksi tidak ada keadilannya. Namun menurut Imam Malik tidak ada pada jumlahnya. Sedangkan menurut Al-Jauzail hal itu terletak pada jumlahnya, dan apabila seluruh saksi sama-sama adil, maka menurut Imam Malik keberadaan saksi-saksi itu menjadi tidak berguna. Dan yang terakhir itu ada contoh kasus saksi dan analisis. Saya mengambil contoh yaitu saksi ini nangis di sidang HRS atau Habib Rizik Syihab. Dia mengatakan bahwa saya bingung harus bersyukur atau istighfar. Ketua panitia acara Maulid Nabi Muhammad SAW di bekas di tempat FPI di Pertamburan, Jakarta Pusat, Haris Ubaidillah menangis saat bersaksi di sidang Habib Rizik Syihab. Dia mengaku yang mengusulkan acara Maulid itu sekaligus sebagai sambutan kedatangan Habib Rizik dari Arab Saudi hingga akhirnya berimbas pada kerumunan. Dalam perkara ini sebenarnya duduk pula sebagai terdakwa bersama dengan 4 orang lainnya, yaitu Ahmad Syahbari Lubis, Habib Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idros alias Idros Al-Habsyi, dan Man Suryadi. Haris lantas didudukkan sebagai saksi untuk Habib Rizik Syihab. Analisa contoh kasus. Kami menganalisa dari kasus saksi tersebut bahwa saksi tersebut bingung harus bersyukur atau istighfar. Sekian segini saja video dari kelompok saya tentang saksi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Tiada gading yang tak retak, tiada kesempurnaan tanpa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.